Dulur Kestemang, ini kita mau ziarah ke makam Mbah Nepen. Nah, makamnya di atas bukit. Di belakang saya itu ada gunung atau bukit yang lumayan tinggi. Nanti kita akan ziarah ke sana. Ini posisinya ada di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan. Jadi kurang lebih ya sekitar 10 km dari kota ke arah utara. Untuk kesini jalannya cukup lumayan nanjak, naik turun jadi kondisi kendaraannya harus benar-benar bagus. Saya masih temani sama Kang Jarwo. Oke, kita lanjut ke Mbah Nepen. Ketemu nanti di lokasi. Yuk kita ikuti terus perjalanan kita nampak tilas sejarah ke Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan. Main teko ini dhuwur kono sing liwati sing mbiyen kae ya. Assalamualaikum sobat Dulur Kestemang, ini kita sudah mulai nanjak ke area lokasi makam Mbah Nepen. Terkait sejarah bagaimana beliau nanti akan kita bahas ketika kita sudah sampai di lokasi. Oke, kita ikuti perjalanan kita kali ini masih bersama Gus Temang dan Kang Jarwo. Monggo Bu, Desi Aro. Lumayan licin ya, ini habis hujan. Kemarin kita sibuk di posko kemanusiaan Desa Depok. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita lanjut napak tilas sejarah. Iki. Ya bener tuh Mas, iki toh. Oh kae kok, iwo kae. Lumayan naik, betul Kestemang. Lokasinya naik ke atas. Ini mungkin kemiringannya hampir 70-an derajat. Ku ngiwa wingo. Hah? Kiri. Nah, iki. Wasek. Kita sudah hampir sampai di lokasi. Nah, ini di belakang saya adalah jalur sepeda motor yang tadi kita lewati. Untung memang raudan.
inilah makam Mbah Nepen atau yang terkenal dengan nama aslinya beliaunya Tumenggung Wiroguno. Nah, di belakang makam ini, tepatnya di sebelah barat ini, kalau tidak salah ini pohon beringin putih. Jadi pohon ini diperkirakan ada seumuran dengan adanya makam ini. Lumayan besar ya, Sobat Semang. Ini bernama asli Tumenggung Wiroguno. Diperkirakan beliau adalah salah satu pelarian dari Laskar Diponegoro yang memiliki jabatan cukup tinggi di Kelaskaran pasukan Diponegoro. Jadi meskipun beliau bernama Tumenggung Wiroguno, ini berbeda dengan Tumenggung Wiroguno yang kita kenal di zaman Mataram ya, zaman Sultan Agung, di mana Sultan Agung memiliki senopati Tumenggung Wiroguno juga yang terkenal dengan ceritanya Roro Mendut. Ini kebetulan nama beliau sama, tapi ini orangnya berbeda dan zamannya juga berbeda. Karena Tumenggung Wiroguno yang dimakamkan di sini adalah era Perang Jawa atau era Pangeran Diponegoro sekitar tahun 1825-1830. Menurut kisah tutur bahwa beliau ini mengasingkan diri atau menepi, jadi bertapa di sini sehingga dijuluki Mbah Nepen. Dan konon pusaka beliau seperti Kotang Ontokusumo juga tertanam di makam ini. Jadi menurut legenda ini beliau memiliki kesaktian bisa untuk terbang, dan menyiapkan makam ini adalah apa istilahnya disiapkan sendiri oleh beliau. Nah, semoga apa yang jadi perjuangan dari beliau ini mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, dan kita sebagai generasi penerus bangsa wajib untuk nguri-nguri leluhur dan meneruskan perjuangan dari para leluhur kita yang sudah demikian hebat, luar biasa berjuang untuk bangsa dan negara. Oke, Sobat Terus Semang, kita berziarah dulu. Nanti kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Ya, tokoh-tokoh baik dari dalam kota maupun luar kota yang sering berziarah ke sini. Tapi tidak kita sebutkan siapa-siapa dari beliaunya, tapi makam ini cukup terkenal di kalangan penggiat spiritual. Makam ini kalau dia terletak di atas bukit mungkin sekitar berapa meter ya, lumayan tinggi lah ini untuk bukit ini, karena daerah yang kita lalui tadi di bawah ini kelihatan sangat jelas dari sini. Jadi kita bersih-bersih makam dulu biar jenak untuk berziarah dan berdoa. Hadir ini terakhir kapan, Kang? 2 tahun yang lalu mungkin ya. Tapi tidak banyak perubahan yang di makam ini. Alhamdulillah masih lestari dengan pohon-pohonnya yang rindang. Juga kondisi makam yang lumayan terawat. Meskipun berada di hutan atau di atas bukit. Makam-makam yang seperti ini yang harus kita sering-sering kita istilahnya kita jaga ya, karena jauh dari perkampungan dan sebagainya, sehingga rentan terhadap pembelokan sejarah ketika kita tidak nguri-nguri dari sejarah leluhur kita. Sebenarnya banyak pelarian Laskar Diponegoro ini yang ada di sekitar Kecamatan Bendungan, karena mungkin juga dulu diasporanya itu kan mesti bersama-sama satu batalion atau satu angkatan, jadi ada yang babat di desa-desa sebelah. Di rata-rata yang babat desa di Kecamatan Bendungan sini rata-rata adalah bekas laskar dari Pangeran Diponegoro. Di Desa Sumurup sendiri juga dalam 1 tahun sekali biasanya digelar acara Grebeg Songo-songo. Grebeg Songo-songo ini digelar merupakan sebagai pengingat perjuangan Mbah Tumenggung Wiroguno ketika beliau datang ke Desa Sumurup ini untuk mengatasi pagebluk yang ada di Desa Sumurup. Jadi Desa Sumurup zaman dahulu
ada pagebluk atau wabah ketika sore sakit, paginya meninggal, pagi sakit, malamnya meninggal. Nah, dengan ketokohan, dengan perjuangan dari Mbah Tumenggung Wiroguno ini, pagebluk itu bisa diatasi. Dalam mengatasi pagebluk itu, Mbah Tumenggung Wiroguno menggunakan 99 atau 99 pusaka dan bertapa selama 99 hari. Nah, dari kisah itulah akhirnya setiap tahun diperingati sebagai kirab budaya Grebeg Songo-songo yang biasanya rutin dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sumurup dalam rangka untuk mengingat perjuangan atau jasa dari Mbah Tumenggung Wiroguno. Dari beliau yang telah berjuang sedemikian hebat, itu diharapkan bisa menginspirasi dari generasi Desa Sumurup dan masyarakat luas sekitarnya bahwa dengan kerja keras, dengan perjuangan, dengan doa dan usaha bisa mengatasi pagebluk atau bisa mengatasi wabah alias mengatasi berbagai kesulitan yang ada di desa ini. Demikian kisah singkat dari Mbah Tumenggung Wiroguno. Ini kita masih nyantai di sini karena memang hawanya juga sejuk banget untuk sarasehan. Ini kalau tidak salah adalah pohon beringin putih. Jadi pohon ini juga lumayan sudah tua ya. Kita lihat dari diameternya ini juga cukup tua, dan konon di beringin putih ini bersemayam sosok harimau atau macan yang menunggu makam ini. Pernah ada cerita ada seseorang yang kurang baik di makam ini, akhirnya beliaunya naik ke atas puncak ini dari sore sampai pagi karena tidak berani turun karena di bawahnya itu ada macan yang sangat besar. Nah, setelah itu beliau meminta maaf pada yang Maha Kuasa, akhirnya macan itu menghilang dan beliau bisa pulang dengan selamat. Ini konon cerita ini diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat sekitar. Jadi tempat ini memang masih sangat disakralkan atau dikeramatkan. Untuk itu kita harus menjaga dari etika atau perbuatan yang kurang baik atau pikiran buruk, pikiran kotor ketika berziarah atau sowan ke makam Mbah Tumenggung Wiroguno ini. Kita bisa lihat masih sangat besar sekali. Dan ini juga pohon ini juga masih hidup, artinya masih ada dahan-dahan atau daun-daun yang ada di atasnya masih tumbuh. Di makam ini adalah banyak batu-batu karang atau marmer ya. Saya kurang tahu batu-batu marmer ini asalnya dari mana, tapi kalau kita lihat sepertinya alami dari bukit ini juga. Padahal biasanya batu-batu seperti ini tidak ada di wilayah sekitar bendungan, tapi ini banyak batu-batu seperti ini, marmer. Memang cukup unik bukit yang ada di sini. Sobat Teluk Teman, kita sudah selesai ziarah. Kita sekarang akan balik ke kota. Semoga perjalanan kita kali ini membawa barokah, juga membawa manfaat untuk seluruh pengikut channel dari Gus Demang. Lumayan turun untuk jalurnya kita. Luwih penak ora lho kono. Wat kene mau e. Kono. Wis ana.
Ya kuwi ya ndedir ya Mas. Iya. Iya buntu ya Mas. Beladrang kok deh. Iki wis kayak nih. Iki ya Bang. Iso. Lumayan. Ini malah